Assalamualaikum pemirsa, Puhaba Syedara. Bersama saya Akbar Hazana, kembali hadir bersama Anda di Berita Aceh pagi ini. Beragam informasi aktual dan menarik lainnya akan kami sajikan untuk Anda. Dan berikut 3 berita utama untuk pagi ini. Seorang awak kapal kargo asing hilang di Laut Perairan Selat Malaka saat dalam pelayaran dari Malaysia menuju Oman. Para ASN di lingkungan Pemkab Aceh Singkil diminta netral saat pilkada yang akan berlangsung pada November 2024 mendatang. Seorang remaja putri penderita hidrosefalus di Kota Langsa mulai mendapat bantuan dari berbagai pihak. Seorang awak kapal MV Sunlong berbendera Panama hilang di perairan Laut Selat Malaka sejak Minggu 18 Agustus lalu dan hingga kini belum ditemukan. Tim SAR gabungan masih mencari ABK berkebangsaan Tiongkok dengan mengerahkan kapal SAR KR Kresna dan sejumlah perahu karet untuk mencarinya. Namun ABK yang hilang saat sedang berlayar dari Port Klang Malaysia menuju Omsoh, Oman belum jelas keberadaannya. Korban diperkirakan hilang di tengah laut Selat Malaka atau berdekatan dengan perairan Kabupaten Pidi, Aceh. Ia diduga tenggelam akibat terpeleset hingga akhirnya dilaporkan ke kantor SAR Banda Aceh. Pencarian terkendala cuaca buruk karena ombak laut cukup tinggi atau mencapai 6 meter. Pencarian dibagi 2 tim menggunakan kapal SAR KN Kresna dan KRI Teku Umar 385. Dengan radius pencarian sekitar 80 mil laut. Ya, kita sudah melakukan searching tadi menggunakan KN Kresna dan tim darat menggunakan LCR untuk menuju lokasi mencari di sekitaran lokasi tempat kejadian dengan 5 nigitomel lebar pencarian. Cuaca pada saat pencarian terjadi gelombang tinggi sekitar 4-6 meter. Selasa pagi pencarian ABK masih dilanjutkan tim SAR gabungan. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Pidi. Sebanyak 25 anggota DPR Kabupaten Aceh Singkil periode 2023-2029 resmi dilantik. Dari 25 legislatif terpilih, 15 diantaranya wajah baru, sisanya sudah menjabat sebelumnya. Pengucapan sumpah dan pelantikan berlangsung melalui rapat paripurna DPRK Aceh Singkil. Anggota DPRK dari Partai Politik Nasional mendominasi wakil rakyat periode ini. Partai Nanggro Aceh PNA merupakan satu-satunya parpol lokal yang menduduki Dewan Legislatif Aceh Singkil. Partai Nasdem menguasai DPRK Aceh Singkil dengan perolehan 4 kursi. Partai Gerindra, PKB, Hanura, dan Golkar masing-masing merebut 3 kursi, sedangkan PKS, PPP, Demokrat masing-masing 2 kursi. PNA dan PDIP hanya mendapatkan 1 kursi. Hari ini sesuai jadwal yang telah diberikan kepada kita dan sesuai dengan SK pemberhentian dan pengangkatan anggota Dewan 2019-2024 dan pengangkatan anggota Dewan 2024-2029 telah terbit dan juga pelantikan sudah kita jadwalkan. Alhamdulillah sudah terlaksana hari ini sesuai jadwal. Tadinya telah dilakukan pengambilan sumpah oleh Ketua Pengadilan Negeri Singkil. Untuk sementara sesuai yang surat masuk ke kita dari Partai Nasdem suara tertinggi dari Partai Nasdem, karena sesuai aturan itu adalah suara tertinggi pertama dan suara tertinggi kedua.
Pelantikan ke-25 anggota DPRK Aceh Singkil dihadiri sejumlah perwakilan partai politik, penyelenggara pemilu dan perwakilan Forkopimda setempat. Nazarudin melaporkan dari Aceh Singkil. Peringatan Hari Ulang Tahun HUT ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia mendatangkan berkah bagi narapidana. Sebanyak 485 narapidana di Kabupaten Pidi mendapatkan remisi atau pengurangan hukuman pada HUT RI. Salah satunya bebas setelah masa tahanannya habis. Satu dari 485 warga binaan yang menerima remisi umum yang langsung bebas bernama Muklis Hasan, warga Pidijaya. Ia sebelumnya divonis hukuman penjara 3 tahun 4 bulan dalam kasus pidana umum. Setelah menjalani masa tahanan dan pengurangan masa hukuman, akhirnya ia bisa menghirup udara segar. Seorang narapidana yang tidak mendapatkan remisi lantaran divonis hukuman seumur hidup dalam kasus pembunuhan. Para narapidana yang mendapatkan remisi merupakan penghuni rutan kelas 2B Sigli sebanyak 230 orang. Warga binaan Lapas kelas 2B Sakti Kota Bakti 121 orang dan Lapas perempuan kelas 2B Sigli sebanyak 134 orang. Pengusulan remisi terdiri dari syarat substansif dan syarat administratif. Ya, ini setelah memenuhi syarat, setelah menjalani 6 bulan, lebih dari 6 bulan, telah menjalani pidana lebih dari 6 bulan dan sudah putusan pengadilan dan eksekusi. Jadi sudah inkrah bahwa kalau sudah itu berarti pembinaan sudah kewenangan lapas. Jadi pembinaan baik kepribadian maupun kemandirian. Kalau kepribadian itu penilaian kepribadian yaitu tentang dia kayak ibadah apa dan sebagainya, olahraga, dia ikut aktif enggak dalam kegiatan pembinaan di lapas tersebut gitu. Pengurangan masa hukuman dengan durasi yang bervariasi mulai dari 1 hingga 6 bulan atau tergantung pada kriteria dan ketentuan. Dari 134 warga binaan di Lapas Perempuan kelas 2B Sigli, 4 diantaranya narapidana koruptor. 7 warga binaan di Lapas Perempuan memiliki balita, sehingga pihak lapas memastikan semua kebutuhan ibu dan balita terpenuhi. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Pidi. Sejumlah permainan rakyat masih mewarnai perayaan HUT ke-79 Proklamasi Kemerdekaan. Kaum ibu di Kecamatan Masjid Raya, Kabupaten Aceh Besar mengikuti lomba balap sarung yang disambut antusias warga. Lomba balap sarung mengundang gelak tawa penonton saat para ibu berjatuhan lantaran berlarian mengenakan sarung berdua. Para peserta kesulitan mencapai garis finish lantaran satu sarung digunakan 2 peserta. Mereka lari tak seimbang sehingga jatuh sebelum mencapai finish. Ibu-ibu dari 13 desa di Kecamatan Masjid Raya jatuh bangun untuk mencapai garis finish. Tak ayal, aksi ini pun mengundang gelak tawa dari ibu-ibu pendukung dari desa masing-masing. Kami mengadakan juga mempererat silaturahmi antara PKK kampung dan kecamatan, membangun kekompakan dan kerjasama yang baik. Berharap dengan adanya kegiatan hari ini bisa membangun komunikasi antar kampung dan kecamatan. Ibu-ibu PKK kampung kecamatan lebih bersemangat dalam melaksanakan tugasnya masing-masing di desa. Di kecamatan banyak melaksanakan kegiatan, biasanya setiap bulannya ada dan setiap minggu juga melaksanakan kegiatan di desa-desa. Salah satunya program stunting. Selain balap sarung, ibu-ibu penggerak PKK dari sejumlah desa juga mengikuti lomba susun kardus memperebutkan hadiah menarik. Lomba yang seru ini turut menarik perhatian anak-anak kaum pria. Meski banyak peserta gagal memenangi lomba, mereka tetap terhibur. Tim Liputan melaporkan dari Aceh Besar.